Di era Pak Soeharto banyak tuh dilakukan transmigrasi, integrasi nasional, pertahanan nasional dan lain sebagainya. Di era Pak Prabowo ingin melakukan hal yang sama atau gimana? Mas Imam membacanya? Di era transmigrasi modern, Iya, transmigrasi modern. di transmigrasi modern itu bahkan kemarin waktu saya ke Konawe Utara itu ada warga itu bawa surat menyampaikan kepada Pak Wakil Menteri Transmigrasi, Pak ini ada surat tanah 1000 hektar, tolong datangkan warga trans ke sini agar daerah kami bisa berkembang. Apakah masih ada Mas minat orang untuk pergi ke satu daerah entah berantah yang selalu jauh di satu daerah gitu ya. Memang lahannya dibukain, dikasih siap. Ada yang minat masih Mas? Ada nggak transmigrasi dari daerah kota misalnya? Orang Jakarta nih padat, kita siapkan transmigrasi, kita pindahkan aja ke satu daerah. Ada nggak Mas? Oh, pindahan dari kota gitu kan ini kan dari daerah ke daerah. Dari kota ke daerah ada nggak? Ada. Jadi pernah. Oh, ada juga. Oke, halo pemirsa Retorika Show. Kembali lagi bersama saya Belmondo Scorpio dan hari ini saya bersama satu orang tamu yang akan membicarakan sesuatu yang sebenarnya jarang dibicarakan nih di publik. Bahkan anak-anak muda seperti saya atau mungkin banyak yang belum tahu juga tentang isu transmigrasi. Karena kan kita dulu taunya transmigrasi itu di masa lampau itu dilakukan oleh era Belanda untuk dalam rangka integrasi mereka atau dibawa ke Suriname. Dan hari ini kita bersama Mas Imam dari Sekjen Patri, Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia. Selamat datang Mas Imam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Mas Imam yang akan cerita nih tentang apa ya, transmigrasi yang memang sedang ada saat ini. Dan tapi saya sebelum masuk ke situ Mas, saya ingin mau tanya dulu tentang gimana sih Mas sejarah transmigrasi ini Mas? Kan setiap daerah itu sebenarnya punya masyarakatnya sendiri. Kenapa ide itu awalnya muncul gitu Mas? Betul. Pertama, terima kasih Mas Belmondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Jadi pertama perkenalkan saya Mas Imam agak dekat. Nah, majuin dikit kursinya Mas. Nah, ya, saya Imam Muhadi. Sekarang saya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia periode 2024-2029. Sebelumnya saya Ketua Umum 2 periode di Kalbar. Jadi bicara tentang transmigrasi, maka orang sering menganggap bahwa transmigran itu adalah warga kelas 2, kan gitu. Dulu seperti itu. Tapi memang berawal ketika pada tahun 1890-an, ketika zaman itu kan ada perbudakan. Kemudian perbudakan dihapus, maka Belanda kesulitan mencari tenaga kerja di Suriname, terutama di perkebunan tebu. Maka periode 1890 sampai 1935 pengiriman besar-besaran warga dari Jawa, terutama daerah Kebumen saat itu ke Suriname, karena Belanda menganggap berapa total yang dikirim kira-kira Mas gitu Mas? Ada ribuan. Oh ribuan. Ada ribuan. Saat itu Belanda berpikir bahwa kondisi di Suriname yang saat itu namanya Guyana Belanda itu daerah tropis dan sama persis dengan di Indonesia. Kemudian mereka menganggap bahwa orang Jawa itu tipikalnya pekerja keras. Maka dikirimlah warga dari Jawa, terutama dari Kebumen saat itu di sana. Maka hari ini warga Suriname itu mayoritas itu dari India dan Indonesia, yang notabene adalah Jawa dan namanya masih nama-nama Jawa. Maka di sana masih ada Kartotirjo, kemudian Singotimejo, Paulus Suryo Aditomo, itu masih ada. Bahkan beberapa warga kita di sana menjadi anggota dewan, bahkan pernah menjadi ketua DPR-nya Suriname. Nah, kemudian tahun 1905 itu dikirim warga dari Bagelen. Bagelen itu nama lain dari Kabupaten Purworejo. Itu di Tataan Lampung. Tataan Lampung, transmigran pertama yang saat itu namanya kolonisasi ya. Program kolonisasi Belanda, dikirim warga dari Jawa ke Sumatera pertama kali di daerah Tataan. Maka di Lampung itu di daerah Tataan ada museum transmigrasi. Karena memang pertama kali transmigran
tahun 1905 itu dari Bagelen itu dikirim pertama kali ke Lampung. Setelah itu dari Indramayu, bahkan pernah Ini masih era Belanda nih ya? masih era Belanda. Era Belanda aja udah transmigran ya? Sudah transmigran. Dan saat itu tidak seperti jangan membayangkan bahwa transmigran saat itu seperti sekarang. Iya. Oke. Dengan kondisi jalan yang sudah bagus, sudah ada perumahan. Dulu belum ada itu. Jadi mereka didatangkan di tengah hutan, kemudian rumah dalam bentuk pondok-pondok dengan atapkan rumbia seperti itu. Kemudian berangkatnya mesti banyak jalan kakinya daripada naik kendaraannya. Nah, maka di Lampung itu sekarang 70% warga warga di Lampung adalah warga transmigran. Terutama dari tanah Jawa dan Bali. Itu awal-awal. Nah, kalau jumlah transmigran secara keseluruhan yang terdata sampai tahun 2022 itu ada sekitar 2,2 juta kepala keluarga. Ya kalau dikomparasikan jumlah saat itu yang berangkat kurang lebih sekitar 9,2 juta penduduk yang berangkat. Itu di periode pertama. Kan gini Mas Imam, kalau di eranya Belanda pemindahan warga itu kan disebut kolonialisasi karena Belanda butuh Kolonisasi ya? kolonisasi karena Belanda butuh pekerja, maksudnya dalam membangun kepentingan mereka saat itu. Betul. Tapi kan ada juga transmigrasi yang terjadi di era Republik ini berdiri. Mungkin di era Pak Soekarno ada nggak waktu itu? Ada. Justru yang ngasih nama transmigrasi itu Pak Soekarno. Oke. Dan yang memberi nama transmigran itu adalah pejuang itu Pak Karno. Nah, zaman beliau dari tahun 50-an itu banyak ditransmigrasi warga baik ke Sumatera maupun Kalimantan. Di Kalimantan misalnya kalau Mas Belmondo lihat di daerah kawasan Supadio, Arang Limbung, itu Desa Durian itu transmigran pertama ke Kalimantan Barat tahun 55. Itu maka di area itu banyak orang Jawa dan nama-nama tempatnya nama-nama Jawa. Itu. Nah, zaman itu memang didatangkan terutama penduduk dari daerah Banyumas, Karesidenan Banyumas ya. Jadi Karesidenan Banyumas itu ada Purwokerto, kemudian Cilacap, Purbalingga itu masuk Karesidenan Banyumas. Kalau orang nyebutnya Republik Ngapak lah. Mungkin karena waktu itu yang punya daya tahan kuat itu orang-orang dari sana, dari Karesidenan Banyumas. Kemudian di Pontianak itu masuk Kota Baru. Kemudian Kampung Jawa Tengah itu yang datangkan itu malah Sultan Hamid itu. Karena memang Sultan Hamid butuh tenaga kerja yang bisa mengembangkan Kota Pontianak. Maka didatangkanlah warga waktu itu dari Kebumen dan Kabupaten Blora. Nah, di Kampung Jawa Tengah itu terbagi dua. Yang sebelah sini Kabupaten Blora, jembatan ke sana itu Kabupaten Kebumen. Gitu. Nah, kemudian di era setelah Pak Karno, kemudian Pak Harto memulai di paling banyak transmigran itu mulai tahun 78. 78, 79 sampai tahun 90-an itu besar-besaran. Ya, karena banyak orang yang taunya transmigrasi itu paling besar terjadi itu di era Pak Soeharto dalam rangka integrasi nasional, ketahanan nasional. Jadi dibutuhkan penyebaran warga negara Republik Indonesia ke berbagai titik di berbagai daerah. Dalam rangka ketahanan nasional saat itu gimana Mas? Betul. Pertama itu persebaran penduduk pada saat itu sangat, kalau bahasa ininya sangat jomplang. Penduduk di Jawa sangat padat, sementara di luar Jawa mulai dari Sulawesi, Kalimantan, Papua itu sangat banyak area yang tidak ada penduduknya. Itu. Yang kedua, kita butuh pengembangan satu daerah bagaimana bisa trickle down effect. Daerah itu bisa cepat sekali perkembangan ekonominya, ya salah satunya dengan transmigrasi. Yang ketiga, itu adalah menjaga pertahanan keamanan negara. Maka waktu itu ada namanya Sabuk Pengamanan Nasional. Apa tuh? Ada beberapa transmigran yang dikirim di daerah perbatasan. Itu untuk menjaga supaya batas negara tidak pindah. Oh, gitu? Karena pengalaman dulu batas negara misalnya Indonesia Malaysia itu patoknya bisa pindah. Oh, ini ada yang iseng ya? Iya, dari luar negeri. Oke. Dari Malaysia itu patok bisa pindah ke dalam. Jadi wilayah kita itu berkurang. Maka kemudian dulu ada transmigrasi angkatan darat. Itu dari tentara yang ditransmigrasikan. Itu di semua tempat di Indonesia ada transmigrasi angkatan darat. Nah, kemudian dengan masuknya transmigrasi ke beberapa wilayah itu memang kemudian pembangunan cepat berkembang. Kemudian terjadi antara masyarakat lokal dengan masyarakat
pendatang itu bisa berintegrasi, kemudian mereka bisa bertukar mentransformasi. Transmigrasi yang datang itu bisa mentransformasi kepada masyarakat tempatan. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk pengembangan itu. Salah satunya adalah bagaimana cara bercocok tanam yang tepat, kemudian bagaimana cara mengembangkan produksi supaya hasilnya bisa lebih melimpah. Itu bisa ditransformasikan dari masyarakat pendatang kepada masyarakat lokal. Kemudian yang ketiga itu, saat itu transmigrasinya tidak 100% orang dari pendatang, baik dari Jawa maupun Bali maupun dari Nusa Tenggara. Tetapi 50-50 masyarakat pendatang, 50 masyarakat lokal. Maka transmigran itu dicampur. Misalnya Jawa, Dayak gitu. Dan alhamdulillah sampai hari ini mereka hidup rukun, tidak pernah ada perselisihan. Bahkan sangat baik lah komunikasi itu. Mas Imam, kan Mas Imam pasti komunikasi juga dong sama pemerintah, Patri pasti komunikasi dong pasti, sama pemerintah. Iya. Kan kalau kita ceritanya tadi di era Pak Soeharto banyak tuh dilakukan transmigrasi, integrasi nasional, pertahanan nasional dan lain sebagainya. Di era Pak Prabowo ingin melakukan hal yang sama atau gimana? Mas Imam membacanya? Di era transmigrasi modern, Iya, transmigrasi modern. Di transmigrasi modern itu tidak lagi hanya sekedar memindahkan penduduk, tetapi pertama itu transmigran yang didatangkan ke satu wilayah itu berdasarkan permintaan pemerintah daerah setempat. Misalnya, Ini rutenya ini berarti pemerintah daerah yang kosong, request ke daerah yang ramai orang. betul. Jadi misalnya Kabupaten Halmahera Tengah. Halmahera itu Sulawesi ya? Halmahera, Kepulauan Halmahera. Oh iya, Kepulauan Halmahera. Oke. Atau Kepulauan Buru Selatan, masuk Maluku. Oh iya, oke. Kemudian ini jauh-jauh nih. Iya, kemudian Konawe Utara. Oke. Kemudian Mandar. Oke. Palu. Nah, mereka itu bupatinya atau pemerintah daerahnya minta kepada Kementerian Transmigrasi untuk didatangkan warga transmigrasi ke wilayah itu karena memang ini lewat kementerian ya? Iya. Oke. Nah, kemudian nanti kementerian menyaring nih kebutuhan berapa, kemudian pemerintah berkolaborasi dengan Pemda, misalnya bisa dengan Pemda Banyumas, Pemda Gunung Kidul, Pemda Blora, Pemda Sleman. Nah, sebelum ditransmigrasikan, maka calon transmigran itu dilatih dulu. Diberikan pelatihan dulu, pelatihan bukan hanya dari Kementerian Migrasi, tapi tentara juga terlibat. Itu. Kemudian bekalnya apa saja nih? Karena kan jangan sampai nanti ketika mereka datang ke sana, mereka menjadi gagu ya. Tapi bagaimana bahwa teman-teman yang dihadirkan di sana itu secara kedisiplinan yang mereka punya, kemudian secara keahlian mereka juga mampu. Maka database-nya mereka harus menguasai nih. Ketika mereka mau dikirim ke satu wilayah, mereka sudah harus tahu wilayah ini sumber dayanya ini apa yang bisa dikembangkan di sana. Gitu. Maka sangat ketat sekarang untuk bisa menjadi seorang warga transmigran, tidak hanya sekedar mengirim. Maka kemudian diberikan pelatihan secara khusus warga transmigrasi itu. Kemudian sistemnya itu tidak lagi 50-50, tapi 20-80. 20 pendatang, 80 lokal. Diupayakan seperti itu. Kalau tidak ada baru kemudian mungkin mayoritas dari pendatang. Oke. Gitu. Bahkan kemarin waktu saya ke Konawe Utara, itu ada warga itu bawa surat menyampaikan kepada Pak Wakil Menteri Transmigrasi, Pak, ini ada surat tanah 1000 hektar, tolong datangkan warga trans ke sini agar daerah kami bisa berkembang. Oke. Jadi memang kabupaten atau daerah itu meminta kepada kementerian. Betul. Kan sebelumnya tuh kayaknya nggak ada deh Kementerian Transmigrasi, kan baru ini deh kayaknya ya. Sebelumnya jadi begini. Sebelumnya di mana tuh Kementerian Transmigrasi itu? Kayaknya di daerah Pak Prabowo baru muncul lagi. Dulu itu Kementerian Transmigrasi itu kementerian terbesar kedua setelah PU dulu. Dulu nih era siapa nih? Era Pak Harto ya. Era Pak Harto. Oke. Itu kementerian terbesar karena memang pegawainya sangat banyak. Oke. Bahkan di sini dulu kantornya selain di Kalibata ada 2 kan gitu. Oke. Ada 2 kantor. Saking besarnya dulu Saking besarnya. Kemudian di daerah itu ada kantor transmigrasi. Setiap wilayah itu ada namanya UPT. UPT itu dikepalai oleh KUPT, Kepala Unit Pembangunan Transmigrasi. Kemudian
di bawah UPT itu ada namanya KSP, SP, Satuan Pemukiman. Satuan Pemukiman dipimpin oleh Kepala Satuan Pemukiman atau setara kepala desa. Nah setelah itu diserahkan, maka pegawai itu ditarik. Ditarik kan itu. Setelah 5 tahun ya, setelah 5 tahun diserahkan. Itu untuk trans umum. Ada lagi nanti transfer. Ada transpersus. Apa tuh? Transmigrasi Perkebunan Inti Rakyat Khusus. Oke. Kolaborasi pemerintah dengan bisa dengan BUMN, bisa dengan PTPN, bisa dengan perusahaan swasta perkebunan. Itu satu wilayah itu namanya persus itu dibagi beberapa apa namanya? Ada Sektor-sektor gitu. iya. Jadi beberapa plasma. Oh, plasma. Satu plasma itu ada beberapa afdeling. Misalnya plasma 1 Nangajeta itu ada afdeling Pengkadan, afdeling itu banyak afdeling. Afdeling itu sama dengan desa. Itu meniru cara Belanda saat itu. Karena Belanda itu yang menggunakan beberapa tempat seperti afdeling itu nama-nama Belanda. Nah, kemudian di setelah era 98 ketika transmigrasi itu sudah mulai tersisih, kemudian Kementerian Transmigrasi itu dimasukkan nomenklaturnya Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Oh iya ya, jadi di satu. Iya, jadi satu. Jadi di Kalibata itu satu perkantoran itu di situ ada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Oke. Jadi Transmigrasi ini tidak ada lagi menterinya, tinggal 2 direktorat saja, Direktorat PKT dan P2MKT. Nah, kemudian makin lama tinggal 1 direktorat. Nah, kemudian di zaman Pak Prabowo ini alhamdulillah, maka bahasa saya transmigrasi kembali menjadi anak kandung. Setelah 20 tahun tersisihkan menjadi anak tiri ya waktu itu, karena memang daerah kawasan transmigrasi yang tidak pernah lagi tersentuh pembangunan, di mana jalan-jalan udah pada hancur, kemudian sekolah-sekolah udah pada rusak, WC sekolah udah banyak rusak, puskesdes, pustu tidak lagi terjamah, sudah 30 tahun lebih tidak ada lagi perbaikan. Itu mulai ada perbaikan, sudah mulai ada perhatian. Kemudian 553 kawasan transmigrasi itu sudah mulai ada perhatian dari pemerintah. Alhamdulillah, misalnya daerah kawasan terpadu mandiri Rasojaya ada rehabilitasi 15 sekolah, 15 toilet, kemudian pembangunan jalannya. Itu dikarenakan ada transmigran yang datang. Setelah transmigrasi menjadi kementerian sendiri, mulai lagi ada perhatian dari pemerintah untuk merevitalisasi wilayah kawasan transmigrasi yang tidak tersentuh tadi itu. Itu. Maka memang diharapkan setelah kementerian ini terbentuk lagi, daerah-daerah yang kawasan transmigrasi yang awalnya tidak lagi tersentuh pembangunan, semoga bisa menggeliat lagi. Karena beberapa kasus, Mas, transmigrasi ini kan selain sebagai sumber daya yang bagus, juga sumber di sana itu ada sayur-sayuran, ya kan, pertaniannya bagus, tetapi masyarakat selama ini terkendala penjualan. Mereka mau menjual ke kota susah karena jalannya nggak bisa dilewati. Bahkan satu hari pernah saya dikirimi video oleh teman-teman bahwa ada masyarakat yang mau dibawa ke rumah sakit itu meninggal dunia karena mereka digotong pakai bambu, karena jalannya sepanjang 11 kilo nggak bisa dilewati oleh kendaraan. Ada orang melahirkan di jalan saat ditandu. Nah, semoga dengan harapan kita dengan kembalinya Kementerian Transmigrasi itu, daerah-daerah transmigran yang awalnya tidak tersentuh bisa direvitalisasi. Gitu. Karena kepalang udah ada nih warga-warga di beberapa titik transmigrasi ini ya. Betul. Mas Imam, ini terkait dengan minat. Kalau di masa lampau mungkin minat transmigrasi itu tinggi karena pada saat itu belum ada kesadaran penuh tentang, kalau sekarang kan ada era urbanisasi maksud saya. Betul. Orang-orang pada berbondong-bondong lari ke kota untuk mencari pendapat yang lebih tinggi, hidup yang jauh lebih layak. Karena banyak paparan tentang hidup yang lebih layak dari banyak versi gitu ya. Apakah masih ada Mas minat orang untuk pergi ke satu daerah entah berantah yang selalu jauh di satu daerah gitu ya? Memang lahannya dibukain, dikasih siap. Ada yang minat masih Mas? Masih banyak. Oh masih banyak? Masih banyak. Bahkan banyak masyarakat yang pengen menjadi warga transmigran itu masih banyak. Sangat banyak. Cuman saya sampaikan
tidak mudah untuk menjadi warga transmigran karena memang sekarang itu pertama pendaftarannya ketat, tidak seperti dulu lagi. Yang kedua itu persaingan untuk menjadi warga transmigrasi juga ketat juga. Misalnya satu desa itu yang daftar itu ada 20 orang, paling bisa diambil 5. Karena memang ada 5 nih 5 orang atau 5 kakak? 5 kakak. Oh, 5 kakak. 5 kakak. Karena memang sekarang transmigrasi relatif lebih nyaman dibandingkan dulu. Sekarang daerah transmigrasi sampai ke lokasi sudah bisa dilewati kendaraan dengan jalan mulus ya. Sudah ada rumahnya mungkin. Sudah ada rumahnya. Kalau dulu zaman saya kan kita mesti tinggal di barak dulu, kemudian dipindahkan dulu ke rumah dan itu mesti jalan kaki sekian puluh kilo kan gitu. Nah sekarang daerah transmigrasi rata-rata sudah tersentuh jalan yang aspal gitu, sudah aspal. Kemudian kemarin kebetulan saya ikut pembukaan pelatihan calon transmigrasi angkatan ketiga itu, mereka tuh diberikan uang saku. Kalau tidak salah uang sakunya 25 juta, kemudian diberikan jaduk per kakak itu kurang lebih sekitar 3,1 juta nilainya. Per bulan? Per bulan per kakak. Berapa lama tuh? 1 tahun. Oh selama setahun Itu ya? sebagai modal mereka sebelum mereka hidup di wilayah transmigrasi itu. Oke, jadi memang ada persiapan sebenarnya ya. Dan memang minatnya juga masih banyak. Betul. Nah, kalau tadi itu datangnya dari daerah kayak Kebumen atau daerah-daerah gitu ya. Ada nggak transmigrasi dari daerah kota misalnya? Orang Jakarta nih padat, kita siapkan transmigrasi, kita pindahkan aja ke satu daerah. Ya. Ada nggak Mas? Oh, pindahan dari kota gitu kan? Kan ini kan dari daerah ke daerah. Ya. Dari kota ke daerah ada nggak? Ada. Jadi pernah. Oh, ada juga. Iya ada. Jadi pernah memang mungkin pemerintah ini mau mengurangi tingkat kejahatan di masyarakat di perkotaan ya salah satunya. Kemudian Kejahatan ini kan lahir karena tidak ada pekerjaan kan? Tidak ada pekerjaan. Kemudian mengurangi juga tingkat bagaimana di kota ini kan macam-macam nih, banyak pengemis, pemulung, tukang ngamen segala macam itu. Nah mereka ini kan backgroundnya bukan petani. Betul. Sementara ketika kita masuk wilayah transmigrasi harus siap menjadi petani. Nah, pernah dulu transmigrasi dari Jakarta. Oh iya? Ke Kalimantan Barat. Kebetulan saya juga sempat melihat di Transito. Kan transmigrasi ini kan sebelum dimasukkan ke lokasi transmigrasi mereka ditampung dulu di Transito nih. Transito itu penampungan sementara. Nah, mereka ini rata-rata memang banyaknya pemulung, pengamen dan pengemis di perkotaan di Jakarta. Ketika dimasukkan ke Jakarta itu dimasukkan ke lokasi transmigrasi, mereka shock secara psikologi mungkin ya, kaget. Di kota Jakarta yang ramai cari duit, sekali ngamen kan pasti langsung dapat duit. Dimasukkan ke daerah di tengah hutan, mereka mesti babat alas, kalau saya nyebutnya babat alas Wonomerto ya. Mesti membuka lahan. Kemudian untuk dapat duit mereka ada jeda waktu kan gitu. Mereka mesti bekerja dulu, menanam dulu, menjual dulu baru dapat duit. Walaupun mereka dapat uang saku dan tadi ya bantuan ya. Iya, dapat zaman itu ada jaduk tapi tidak dalam bentuk uang. Oke. Dalam bentuk beras dan ikan asin. Oke. Itu sembako lah ya. Itu. Nah, akhirnya satu kampung itu pulang semua. Oh iya? Eksodus kembali. 100% kembali. Waduh. Tidak ada sisa satupun. Bahkan saya kaget juga kan. Ini satu kampung kosong dong. Kosong. Betul-betul kosong. Nah makanya kemudian. Ada juga transmigrasi yang gagal ya. Gagal. Okay. Nah transmigrasi itu orang melihatnya bahwa orang yang datang transmigrasi pasti sukses. Banyak kalau transmigran itu saat itu bisa bertahan 50% udah bagus. Karena orang kan banyak tidak siap dipindahkan dari satu tempat yang ramai ke tempat yang sepi. Maka kalau saya nyebutnya itu transmigrasi itu tanah harapan. Di sana tempat kita bisa membangun masa depan anak-anak kita. Di sana kita mesti belajar ikhlas, belajar sabar. Karena untuk bisa sukses di masa depan itu ada prosesnya. Tidak bisa serta-merta datang langsung sukses, nggak bisa. Maka yang bertahan sekarang ini, yang transmigrasi tahun 80-an misalnya tahun 90-an, yang bertahan itu pasti sukses.
Oh iya. Sudah pasti sukses. Dan buktinya di beberapa daerah, bukan hanya di Lampung, bahkan di Medan juga begitu. Betul. Transmigrasi itu kalau kita orang bilangnya apa waktu saya kuliah di Medan itu ya. Jadi warga Medan tuh hampir 60% atau bahkan 60% lebih itu adalah orang Jawa. Makanya Puja Kesuma di sana. Puja Kesuma, Iya. putra Jawa kelahiran Sumatera. Iya. Banyak tuh teman-teman Banyak. saya. Mungkin itu karena transmigrasi dan udah di masa lampau dan. Iya. Di Siantar itu 65% kan orang Jawa. Oh, oke. Kemudian di Deli Serdang yang tempat bandara sekarang itu mayoritas kan Jawa juga. Yang dulunya memang orang Tran. Itu. Bahkan saya pernah misalnya ke satu tempat saya diundang, dia ada hajatan dan hajatannya besar-besaran. Saya tanya, habis berapa nih Mas? Ini hasil panen saya 1 bulan Mas. Berapa 1 bulan sampai dapat dari perkebunan sawit itu? 300 juta. Bayangin jenengan kerja apa sekarang? Pegawai negeri apa yang 1 bulan bisa dapat 300 juta? Itu salah satu contohnya ya. Maka kayak di Rasojaya itu orang nyebutnya kampung miliarder. Karena di situ orang udah survive. Survive dari pertanian, survive dari perkebunan, survive dari hortikultura. Kemudian kemarin saya bahkan mendatangi satu warga itu punya kambing 48 ekor. Kemudian di belakang kandangnya itu ada kebun jambu kristal. Nah kalau jenengan tahu jambu kristal yang beredar di Pontianak, kemudian di di supermarket itu dari situ semua. Itu ada warga punya kebun jambu kristal 3 hektar. Jangan bayangkan setiap hari mereka panen, setiap hari panen dan nilainya jutaan. Oke. Gitu. Ternyata warga transmigran di era lampau itu memang sangat survive, sangat. Betul. Tapi kan kekhawatirannya gini Mas Imam. Oke lah di era mereka survive. Tapi di era anak-anak mereka, apakah anak-anak mereka masih mau di daerah itu atau akan pindah lagi menjadi yang saya kembali tadi faktor jadi urbanisasi. Jadi kan lama-lama warga transmigran ini pasti akan pasti berubah tuh. Yang awalnya pola pikirnya pasti berubah. Yang awal mata pencariannya dekat sekali dengan pertanian, perkebunan atau bahkan nelayan, itu berubah di anak-anak mereka sehingga orientasinya adalah kembali ke kota dan pada akhirnya daerah transmigran menjadi lebih sedikit. Itu Mas Imam gimana melihatnya Mas? Ada beberapa wilayah yang anak-anaknya cenderung lari ke kota ya. Karena misalnya mereka setelah kuliah mereka dapat pekerjaan di kota. Itu. Ada juga beberapa wilayah justru ketika mereka selesai kuliah mereka pulang. Oh ada? Ada banyak dan itu banyak. Oke. Ada banyak bahkan mereka mengembangkan kebunnya sendiri. Kebun dikelola. Karena mereka ada yang sadar juga ngolah kebun jauh lebih besar untungnya. Betul. Oke. Kebun dikelola oleh anak-anak sarjana itu hasilnya lebih besar. Mereka lebih pinter. Mulai dari cara pemupukannya, perlakuannya beda. Itu. Cara pemupukan, cara perawatan itu beda. Anak-anak yang mindsetnya itu dari perguruan tinggi dengan orang-orang yang memang ya sudah melulu aja seperti itu beda. Gitu. Dan saya pernah dapat pelajaran begini. Ada teman saya anggota dewan dari Kalimantan Selatan. Dia punya anak pertamanya itu ditanya, kamu mau kuliah atau mau mengembangkan kebun? Kata anaknya, kalau saya kuliah 4 tahun 5 tahun, nanti selesai kuliah saya kembali menjadi petani. Akhirnya dia mengambil keputusan, saya akan bertani saja Pak. Di bertani. Dia mulai. Pendapatan dia 1 bulan itu di atas 10 juta. Di atas 10 juta. Nah, teman-teman dia yang tadi kuliah, sudah selesai dari wisuda, itu minta kerja sama dia, ngelamar kerja sama dia. Jadi dia awalnya mengelola kebun tidak besar, dia 5 hektar, kemudian dikembangkan lagi. Sekarang dia punya kebun udah sekitar 25 hektar. Itu. Dan itu dikolaborasikan. Itu. Jadi banyak juga anak-anak muda yang memang karena sekarang mencari pekerjaan susah, persaingan tinggi, mereka lebih realistis, bukan lebih idealis, lebih realistis. Bahwa ternyata berkebun itu hasilnya juga besar. Kemudian kerjanya tergantung mereka. Kayak misalnya petani sawit. Petani sawit kan tergantung
satu pohon itu kan panennya sebulan 2 kali. Mereka bisa ngatur kapan mereka bekerja. Dan bekerjanya kan tidak full 1 hari. Itu paling cuma berapa jam. Ada nggak sih Mas, ini Mas aku jadi kepikiran jadinya. Ada nggak sih Kementerian Transmigrasi buka gitu di websitenya secara terbuka, yang mau jadi warga transmigrasi boleh daftar ya, kan banyak nih misalnya orang yang nganggur atau boleh dicoba nih transmigrasi daftar gitu, ada nggak? Atau memang masih lewat kabupaten? Lewat dinas-dinas. Masih lewat dinas ya, belum terpusat ke pusat ya? Belum, lewat dinas biasanya. Belum terdaftar gitu ya. Sekarang kita masuk pada topik kultur atau adat istiadat atau budaya yang ada di sana. Transmigrasi ini Mas kan memang banyak pindah dari daerah-daerah Jawa tadi. Dia kan akan masuk ke daerah baru yang tentu punya adat dan budaya yang baru. Betul. Pasti ini menjadi shock terapi juga dong bagi orang yang beda budaya. Ini kan sangat berbeda kan. Nah ini bagaimana Mas? Kan biasanya ada yang beranggapan gini, wah Jawanisasi nih, quote unquote nih kan, quote unquote Jawanisasi. Ada tiba-tiba misalnya di Sulawesi ada orang main angklung, bukan, maksudnya ada budaya semacam itu. Bagaimana transmigrasi masih tetap menjaga budaya yang hidup di daerah tempat mereka berpindah ini? Gimana Mas melihatnya Mas? Pertama memang kebetulan dulu ini pengalaman saya, ketika saya datang transmigrasi pertama kali itu penggabungan antara warga Banyuwangi, Blitar, Lumajang, Banyumas, Kebumen, Purbalingga, sama Tasikmalaya. Pada saat itu tuh 3 budaya yang berbeda, tetapi bisa kita satukan. Kemudian masyarakat tempatan juga ada budayanya. Mereka ada namanya dendo. Dendo itu ya kayak gong gitu ya. Nah itu yang pakai tarian itu. Nah kemudian dari Banyuwangi itu ada kuda lumping. Kuda lumping. Ada janger. Janger itu kayak tarian de Bali itu, tapi di Banyuwangi dikembangkan di sana. Kemudian ada ada gandrung, ada angklung. Kemudian di teman-teman Banyumas ada namanya ebek. Ebek itu ya kayak kuda lumping. Kemudian di Sunda saat itu teman-teman ya kita hampir setiap malam minggu dulu latihan jaipong. Gitu. Nah ternyata bahwa masyarakat setempat, teman-teman saya dari suku Dayak saat itu tertarik juga ikut latihan. Bahkan Dayak ini kan Kalimantan Tengah-Tengah. Iya di Kalimantan. Nah kemudian kita libatkan mereka. Kita libatkan penari kuda lumping kita saat itu bahkan mungkin 50% itu orang Dayak. Di mana Kalimantan sana? Di Kalimantan Barat itu. Orang Dayak. Dan mereka tuh narinya lebih luas daripada orang Jawa. Itu ada bakat menari ya? Narinya mereka lebih luas karena mungkin tidak ini ya gitu. Mereka dari nol, betul-betul dari nol belajarnya. Bahkan penabuhnya itu juga teman-teman Dayak gitu loh. Kan kalau ini kan agak susah nih. Tapi itu yang terjadi begitu. Dan hebatnya lagi ketika kemasukan yang saya heran kok jinnya nih dari Gunung Kawi. Orang Dayak kerasukan jin Gunung Kawi ini gimana? Tanya, dari mana ini kan? Dari Gunung Kawi. Saya sempat mikir waktu itu kuda lumping, kemudian hantunya dari Gunung Kawi yang masuk kan. Hantunya juga bertransmigrasi. Nah itu. Dan kita hari ini bersosialisasi, kemudian terjadi kolaborasi yang luar biasa dengan masyarakat tempatan. Orang Jawa pintar omong Dayak, orang Dayak juga pintar omong Jawa. Jadi kalau kami di kampung itu ngomongnya campur aduk. Saya misalnya pandai berjatuh hulu lah kan gitu. Saya bisa juga bahasa Dayak di sana. Jadi teman-teman Dayak juga pintar ngomong Jawa. Gitu. Jadi sebenarnya ada warga transmigran yang bawa budayanya sendiri juga sebenarnya bukan persoalan. Nggak ada karena masalah. Bisa hidup berdampingan aja sebenarnya. Iya, bisa hidup berdampingan. Bisa hidup berdampingan, bisa belajar satu sama lain gitu ya. Dan sebenarnya nggak perlu jadi kekhawatiran. Tapi kan ada juga tuh Mas. Salah satunya Kalimantan lagi nih, atau nggak tahu daerah lain gimana. Ada penolakan dari warga sekitar karena mungkin karena satu hal, karena ada satu isu, karena di era saat ini kan banyak yang beranggapan dan berpikir transmigrasi itu udah nggak relevan. Sehingga ada beberapa masyarakat quote unquote nih oknum yang menolak gitu. Walaupun sebenarnya ada juga yang menerima. Mas gimana menanggapi yang menolak? Jadi begini, yang perlu juga saya sampaikan bahwa
pertama transmigran jadi datangkan itu sesuai dengan permintaan Pemda, tidak proses dari pusat gitu. Jadi kalau Pemda minta dikirim. Tetapi memang rata-rata sekarang transmigran yang ada di Kalimantan itu transmigrasi lokal. Oke. Misalnya kayak di Ketungahulu, di Senandeng, itu masyarakat lokal yang ada di dalam itu mereka minta ditransmigrasikan keluar. Oke. Maka itu fasilitasnya sama Oke. dengan transmigrasi yang dari luar, sama persis, tanahnya sama, semua perlakuannya sama. Yang kedua itu transmigran lokal yang karena ada bencana, misalnya di Kuala Karang. Kuala Karang itu masuk Kabupaten Kuburaya, itu masyarakat di tepi pantai itu terjadi abrasi besar-besaran, mereka minta ditransmigrasikan keluar. Itu maksudnya ya agak lebih menjauh dari pantai. Itu sudah disiapkan lahan dan itu 100% dari warga lokal juga. Itu. Terus yang ketiga itu yang mesti dipahami bahwa rencana kawasan transmigrasi atau RKT itu bukan untuk mendatangkan warga dari luar, tetapi adalah bagaimana lokasi transmigrasi yang awalnya lokasi transmigrasi itu belum masuk kawasan, dijadikan rencana kawasan transmigrasi itu agar menjadi kawasan. Setelah menjadi kawasan, maka daerah itu bisa dibangun oleh Kementerian Transmigrasi. Karena kalau tidak dibangun kawasan, Kementerian nggak bisa membangun ini, nggak punya hak. Karena udah diserahkan kepada Pemda kan 5 tahun, maka dibangunlah kawasan transmigrasi. Nah, kawasan transmigrasi ini bukan mau memindahkan orang dari luar ke dalam, tetapi bagaimana daerah transmigrasi atau eks-transmigrasi itu bisa direvitalisasi. Nah, revitalisasi tadi itu bisa jalan, bisa sarana prasarana, bisa jembatan, pembangunan jembatan, bisa rehab sekolah, rehab pustu, pembangunan toilet, itu. Ada nggak yang kirim ke Papua, Mas? Kan tadi kan kita bicara Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan sekitarnya. Tahun ini maksudnya? Iya, tahun ini ada nggak yang ke Tahun Papua? ini ke Papua nggak ada. Oh, nggak ada. Tahun ini cuma Tahun ini ada kemana? di Mandar, Halmahera Tengah, kemudian di Sulawesi. Oke. Sulawesi. Ada 5 wilayah. Ada 5 wilayah ya. Itu pun permintaan dari Pemdanya. Pemda setempat. Selain itu belum ada lagi ya. Belum ada lagi. Oke, Mas Imam. Tadi kan Mas Imam cerita nih tentang perjalanan transmigran ke berbagai daerah. Iya. Sampai kan kalau kita lihat ini awalnya adalah tugas dari pemerintah pusat. Dalam hal ini daerah Pak Soeharto Iya. atau era Pak Soekarno. Iya. Tapi kan lahirlah organisasi-organisasi kayak Patri sendiri. Iya, iya, iya. Ini kan pasti untuk menjawab dari adanya transmigran. Iya. Saya ingin tahu dulu nih, kita kembali ke awal lagi. Iya. Tujuan Patri ini apa sebenarnya, Mas? Iya, jadi pertama ini kan Patri didirikan pada tanggal 5 Februari tahun 2004. Zaman waktu itu Menteri Transmigrasinya Pak Yaakob Nuawea. Oke. Berawal dari pertama itu sebelum ada Patri, Oke. ada beberapa organisasi yang membawahi atau menggawangi transmigrasi. Misalnya di Kalbar itu ada namanya FP4T, Forum Pembinaan Pengembangan Produktivitas Pemuda Transmigrasi. Oh, ada. Ada, kebetulan saya waktu itu pendirinya. Yo, Mas Saya pendirinya. pendirinya. Gitu. Kenapa itu berdiri? Pertama kita melihat anak-anak trans itu punya punya kapasitas kemampuan. Tetapi saat itu banyak yang hidup, kalau menurut saya memang hidupnya susah lah. Saya misalnya contohnya kuliah dulu sambil kerja, ikut orang gitu. Kemudian mau tinggal itu bayar kos juga mahal. Akhirnya salah satu usulan kita saat itu adalah pembangunan asrama mahasiswa transmigrasi. Tahun 1995 kita usulkan, alhamdulillah 96 terrealisasi di zaman Adi Cipto itu. Dan itu mungkin satu-satunya asrama transmigrasi yang ada di Indonesia. Gitu. Nah, kemudian saya sempat beberapa kali berdiskusi sama teman-teman dari Jakarta yang juga waktu itu aktif di lembaga swadaya masyarakat, kaitan dengan banyaknya persoalan di wilayah transmigrasi. Oke. Dari mulai permasalahan lahan, kemudian tumpang tindih lahan, kemudian warga yang belum mendapatkan lahan. Nah, akhirnya disepakati kita harus ada organisasi yang bisa membela hak-hak atas warga transmigrasi. Nah, makanya tahun 2004 Februari kita ngumpul di Jakarta, sepakat didirikanlah namanya Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia.
kenapa bukan transmigrasi? Kalau transmigran ini kan pelakunya. Nah gitu. Kita manusianya transmigran. Kenapa anak? Karena memang era sekarang ini kan yang ada ini kan anak-anak cucu warga transmigran itu. Nah, semangatnya saat itu adalah pertama ini organisasi di bawah Kementerian Transmigrasi dan satu-satunya kalau bahasa teman-teman guru ada PGRI. Kemudian buruh ada Serikat Pekerja seluruh Indonesia kan itu. Ada kesehatan punya organisasi. Kok transmigrasi yang warganya jutaan kok enggak punya lembaga? Sementara banyak sekali kasus yang harus diselesaikan. Nah, makanya saat itu kita sepakat didirikanlah Patri tahun 2004. Nah, alhamdulillah kita bisa banyak membantu penyelesaian warga transmigrasi, terutama penyelesaian lahan. Lahan yang totalnya ratusan ribu hektar banyak kita bisa bantu karena saat itu kita dirikan lembaga penyelesaian kasus lahan, Pokja Lahan namanya, kelompok kerja penyelesaian lahan, mulai dari Aceh sampai Papua banyak yang kita kolaborasi dengan kementerian, alhamdulillah bisa diselesaikan juga. Oke, masih pertanyaan terakhir Mas Imam. Ya. Kan Mas Imam pasti komunikasi dengan pemerintah pusat. Siap. Selain pemerintah pusat sebagai perantara antara Pemda 1 dengan Pemda lainnya, apalagi program pemerintah pusat transmigrasi ini Mas? Aku nggak kedengeran soalnya. Iya, sekarang ini kan pemerintah lagi menggalakkan dan bagaimana mendesain wilayah ekstransmigrasi dan transmigrasi itu supaya terjadi percepatan pembangunan. Nah, maka ini kayak KEK ini kawasan ekonomi khusus. Iya, kawasan ekonomi khusus. Oke. Betul. Maka kalau dulu ada namanya kota terpadu mandiri, sekarang ini pembangunan lebih terintegrasi. Pembangunan kawasan terintegrasi di wilayah pembangunan di wilayah kawasan transmigrasi. Maka pemerintah bekerja sama dengan beberapa universitas dari UI, ITB, Pajajaran, kemudian IPB mengirimkan 2.000 mahasiswa yang kita sebut namanya Ekspedisi Patriot. Ekspedisi Patriot ini dikirim mereka ini ke seluruh Indonesia. Ekspedisi Patriot ini yang dari kampus tadi ya? Dari kampus. Oke. Jadi satu kawasan ada yang 2 mahasiswa, ada yang 3. Oke. Nah, tugas mereka adalah pertama itu mendata, bikin big datanya, problematika yang ada di kawasan transmigrasi itu. Yang kedua itu mendata apa ekonomi yang bisa dikembangkan di situ, sumber daya apa yang bisa dikembangkan, kemudian tambang apa yang bisa dikembangkan, sehingga masyarakat di daerah transmigrasi itu lebih cepat proses kemajuan secara ekonomi. Kemudian masalah-masalahnya, sarana prasarana apa yang bermasalah. Maka tugas dari teman-teman Ekspedisi Patriot ini yang dikirimkan oleh Kementerian Transmigrasi, dalam waktu dekat mereka sudah selesai nih. Mereka akan melaporkan semua problematika di 553 kawasan transmigrasi kepada pemerintah pusat. Diharapkan nanti dengan laporan dari mereka itu pemerintah pusat lebih tepat sasaran dalam menurunkan kebijakan. Jadi ada tim Ekspedisi Patriot ini ya yang 2.000 orang yang melakukan evaluasi terhadap titik-titik transmigrasi. Betul. Itu yang sedang dilakukan oleh pemerintah pusat dan mungkin Patri juga ikut di dalamnya untuk melakukan itu gitu ya. Betul. Kita ikut berkolaborasi dengan teman-teman di daerah. Oke, terima kasih banyak Mas Imam, udah nggak kerasa tuh. Terima kasih banyak atas cerita-cerita tentang transmigrasi, cerita-cerita tentang transmigran dan Pak, saya sebenarnya penasaran kan. Oh ternyata masih ada ya yang bertransmigrasi ke satu daerah untuk membangun perekonomian satu daerah. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Imam, terima kasih banyak juga pemirsa Retorika Show. Pantengin terus kita di episode selanjutnya. Terima kasih Mas Imam. Terima kasih Mas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.